berkumpul dalam namaku. Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Gereja adalah persekutuan umat beriman yang percaya pada Allah Tritunggal Maha Kudus. Keluarga, komunitas hidup membiara, dan komunitas umat beriman adalah gereja, adalah persekutuan orang-orang beriman. Namun persekutuan itu tidak selalu sempurna karena di dalamnya ada orang berdosa. Di dalamnya para anggotanya sering jatuh ke dalam dosa. Berhadapan dengan mereka yang jatuh ke dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Yesus melalui Injil hari ini memberikan kita beberapa tip konkret untuk membantu mereka kembali ke jalan yang benar. Yang pertama, perjumpaan pribadi dengan mereka. Kita harus berani menjumpai mereka yang jatuh ke dalam dosa, untuk berbicara dengan mereka, untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, untuk mengoreksi cara hidup mereka yang kurang berkenan di hadapan Allah dan sesama. Menjumpai mereka, memberikan mereka nasihat dan mengoreksi cara hidup mereka adalah salah satu kebajikan yang harus kita tumbuh kembangkan. Itulah salah satu misi orang Kristen. Sebaliknya, membiarkan sesama tetap hidup dalam dosa, membiarkan sesama untuk terus-menerus berbuat dosa merupakan salah satu dosa besar dalam kehidupan nyata. Dan kalau kita berhasil membantu mereka untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar, maka kita adalah para penyelamat mereka. Dan kita harus membantu mereka, mengoreksi mereka dengan cara-cara Kristiani, dengan cara-cara manusiawi yang bisa membantu mereka untuk merubah diri dan kembali ke jalan yang benar. Yesus datang ke dunia ini untuk mengoreksi dan membaharui cara hidup manusia yang tidak berkenan di hadapan Allah dan sesama. Dan banyak orang yang menerimanya, dan dialah penyelamat mereka. Namun, dia tidak selalu diterima oleh semua orang. Demikian pun kita. Ketika kita tidak didengarkan, ketika kita tidak diterima oleh sesama, ketika perjuangan kita untuk membaharui kehidupan sesama tidak dihargai, maka kita tidak perlu putus asa. Kita tidak perlu menghakimi mereka. Kita tidak perlu menceritakan kelemahan dan kejelekan mereka. Karena itu, kita harus menempuh jalan yang kedua yang ditawarkan Yesus, yaitu menjumpai mereka secara bersama. Katanya, kalau Anda tidak didengarkan, panggillah 2 atau 3 orang untuk bersama-sama menjumpai orang-orang itu dan berbicara dengan mereka. Ide-ide bersama, perjuangan bersama, inisiatif-inisiatif bersama selalu penting untuk kebaikan bersama. Karena itu, kebersamaan itu penting untuk membaharui kehidupan bersama, terutama mereka yang jatuh ke dalam dosa. Dan Yesus katakan, kalau Anda yang sudah membentuk kebersamaan itu, sudah bersama-sama membantu mereka yang sudah jatuh ke dalam dosa, Anda juga tidak didengarkan, dan perjuangan Anda tidak menuai hasil yang baik, maka Anda harus membawa mereka ke gereja. Gereja melalui sakramen-sakramennya mampu membaharui kehidupan umatnya yang berdosa. Dan kalau orang-orang berdosa itu juga tidak mengindahkan gereja, tidak mendengarkan gereja, maka Yesus bilang, anggaplah mereka itu orang kafir karena semua cara telah ditempuh, namun toh mereka tidak mengindahkannya.
Dan langkah terakhir yang ditawarkan Yesus adalah berdoa. Katanya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Kita harus berkumpul bersama untuk mendoakan orang-orang berdosa. Dan ketika kita berkumpul untuk mendoakan mereka, Yesus berjanji untuk hadir di tengah-tengah kita dan mengindahkan serta mengabulkan doa-doa kita. Ketika kita berkumpul bersama untuk merencanakan kebaikan bersama, yakinlah Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk merestui dan merealisasikan rencana baik itu. Ketika kita berkumpul bersama untuk saling memaafkan satu sama lain, yakinlah Yesus hadir di tengah-tengah kita dan Dia mendamaikan kita serta melimpahi kita dengan segala berkat dan rahmat-Nya. Ketika kita berkumpul bersama untuk mengapresiasi kebaikan dan kesuksesan bersama, dan bukan untuk menjelek-jelekan kelemahan sesama, bukan juga untuk menjelek-jelekan atau mengeritik orang-orang yang sudah sukses, yakinlah Yesus hadir tengah-tengah kita dan melimpahi kita sekalian dengan kebaikan yang sama, dengan kesuksesan yang sama. Semoga ketika kita berkumpul, ketika kita berbicara, ketika kita berkata-kata, dan ketika kita bertindak, kita lakukan semuanya itu dalam nama Yesus. Semoga.